Persaingan antara Real Madrid dan Barcelona dalam memburu talenta muda Brasil telah menjadi cerita klasik di dunia sepak bola. Kedua raksasa Spanyol ini selalu berusaha mendapatkan pemain terbaik dari negara sahabat yang terkenal sebagai gudangnya pesepak bola berbakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Real Madrid dan Barcelona berhasil mengamankan dua bintang muda Brasil yang digadang-gadang sebagai generasi penerus, Endrick Felipe dan Victor Roque. Namun, perjalanan keduanya di Eropa ternyata jauh berbeda. Endrick mulai menemukan ritmenya dan membuktikan dirinya sebagai penyerang masa depan Madrid, sementara Victor Roque justru harus kembali ke Brasil setelah gagal menembus skuad utama Barcelona. Mengapa nasib mereka begitu berbeda? Mari kita simak kisah lengkapnya. Perjalanan Endrick di Real Madrid awal sulit kini mulai bersinar. Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Endrick sudah menunjukkan potensinya sebagai penyerang tajam bersama Palmeiras. Dalam dua musim terakhirnya di Brasil, ia mencetak 17 gol dalam 60 pertandingan, membantu Palmeiras meraih 4 trofi bergengsi Liga Brasil 2022 dan 2023, Supercopa Brasil 2023, serta Liga Paulista. Real Madrid yang terkenal memiliki insting tajam dalam merekrut pemain muda berbakat, bergerak cepat mengamankan jasa Endrick sebelum ia berusia 18 tahun. Namun, perjalanan awalnya di Spanyol tidaklah mudah. Dalam 16 pertandingan pertamanya, Endrick gagal mencetak 1 gol pun, membuat sebagian pihak mulai meragukan kualitasnya. Namun, pelatih Carlo Ancelotti tetap percaya pada potensinya. Keyakinan itu terbayar ketika Endrick akhirnya mencetak gol perdananya ke gawang Real Sociedad di ajang Copa del Rey. Gol tersebut bukan hanya membuka keran golnya, tapi juga menandai kebangkitan sang pemain muda. Sejak saat itu, performa Endrick terus meningkat. Meskipun hanya mendapatkan waktu bermain terbatas, ia mampu mencetak 6 gol dalam 25 pertandingan musim ini. Yang lebih mengesankan, ia mencetak gol setiap 79 menit bermain, menunjukkan bahwa ia memiliki efisiensi tinggi sebagai seorang penyerang. Dukungan penuh dari Ancelotti dan para pemain senior di Madrid seperti Jude Bellingham dan Vinicius Junior membuat Endrick semakin percaya diri. Ia kini dianggap sebagai calon bintang besar yang akan menjadi penerus striker-striker Brasil sukses di Eropa. Victor Roque di Barcelona, harapan besar yang berakhir kegagalan. Berbeda dengan Endrick, perjalanan Victor Roque di Barcelona tidak berjalan sesuai harapan. Pemain yang dijuluki sebagai The New Ronaldo ini sebenarnya memiliki catatan impresif di Brasil. Sebelum pindah ke Barcelona, ia mencetak 28 gol dalam 81 pertandingan bersama Atletico Paranaense, menunjukkan bahwa ia adalah penyerang muda berbakat. Barcelona pun tidak ragu mengeluarkan dana besar untuk memboyong Roque ke Camp Nou pada Januari 2024. Namun, sejak kedatangannya, ia mengalami kesulitan besar menembus skuad utama. Pelatih Xavi Hernandez lebih mempercayai pemain lain di lini depan seperti Robert Lewandowski dan Lamine Yamal, membuat Roque hanya mendapatkan waktu bermain yang minim. Merasa tidak mendapatkan kesempatan yang cukup, Barcelona memutuskan meminjamkan Roque ke Real Betis untuk memberinya lebih banyak waktu bermain. Sayangnya situasi di Betis juga tidak menguntungkan baginya. Ia gagal bersaing dengan Borja Iglesias dan Kadri Bakambu, sehingga kesempatannya untuk tampil juga terbatas. Kondisi ini membuat Palmeiras mengambil kesempatan untuk membawanya kembali ke Brasil. Setelah negosiasi panjang, akhirnya Palmeiras mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk membeli kembali Roque dengan harga 25,5 juta pound sterling. Meski sempat terkendala aturan La Liga dan FIFA, kepindahan Roque akhirnya disahkan dan ia resmi kembali ke Brasil dengan mendatangkan kontrak 5 tahun. Mengapa nasib Endrick dan Roque begitu berbeda? Keberhasilan dan kegagalan seorang pemain muda di Eropa tidak hanya bergantung pada bakat semata. Ada beberapa faktor lain menentukan perbedaan nasib antara Endrick dan Roque. Pertama, dukungan pelatih.
Carlo Ancelotti memahami bahwa pemain muda membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Meskipun Endrick sempat mengalami periode sulit, ia tetap mendapatkan kepercayaan dan kesempatan bermain. Sebaliknya, Xavi Hernandez tampaknya tidak memberikan kepercayaan yang sama kepada Roque. Kedua, gaya bermain dan taktik. Real Madrid memiliki sistem yang lebih fleksibel dalam mengembangkan pemain muda. Endrick ditempatkan dalam skema yang memungkinkan ia memanfaatkan kecepatan dan ketajamannya di depan gawang. Sementara itu, Barcelona memiliki filosofi permainan yang lebih kompleks, yang mungkin tidak cocok dengan gaya bermain Roque. Ketiga, adaptasi dan mentalitas. Adaptasi ke Eropa adalah tantangan besar bagi pemain muda dari Brasil. Endrick tampaknya bisa menyesuaikan diri dengan baik, sementara Roque kesulitan menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi di Barcelona. Faktor seperti bahasa, budaya, dan gaya hidup juga berperan dalam keberhasilan seorang pemain muda di Eropa. Keempat, persaingan di tim. Endrick memang harus bersaing dengan pemain lain di Madrid, tetapi ia masih mendapatkan kesempatan bermain. Di Barcelona, Roque harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Lewandowski yang semakin sulit mendapatkan tempat di tim utama. Endrick menuju kesuksesan, Roque harus memulai lagi. Kisah perjalanan Endrick dan Roque di Eropa menunjukkan betapa sulitnya sukses di panggung sepak bola dunia. Meskipun sama-sama datang dengan status sebagai bintang muda Brasil, keduanya mengalami perjalanan yang sangat berbeda. Endrick kini mulai membuktikan dirinya sebagai striker masa depan Real Madrid dengan efisiensi mencetak gol yang tinggi. Dengan dukungan pelatih dan rekan setimnya, ia berpotensi menjadi pemain kunci Los Blancos di masa depan. Di sisi lain, Victor Roque harus menerima kenyataan pahit. Ekspektasi tinggi yang dibebankan kepadanya tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Minimnya waktu bermain, kesulitan adaptasi, dan kurangnya kepercayaan dari pelatih membuatnya gagal bersinar di Barcelona. Namun dengan usianya yang masih sangat muda, Roque masih memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Mungkin suatu hari nanti ia akan kembali ke Eropa dengan pengalaman dan mentalitas yang lebih matang. Bisa mereka menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola modern, talenta saja tidak cukup untuk sukses. Adaptasi mentalitas dan kesempatan bermain yang tepat menjadi faktor penentu utama bagi keberhasilan seorang pemain muda di Eropa.